Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-mustafa sayyidina wa maulana Muhammad amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya di sini menggantikan Ustadz Amin. Nama saya Yafi. Saya aslinya orang Medan. Jadi kebetulan karena saya baru semester 2 di sini dan jadi tahun ini saya tidak pulang kampung, jadi di sini. Dalam waktu yang singkat ini kita sedikit membahas hadis tentang Rasulullah. Hadis yang dimana ketika itu Rasulullah khutbah, di saat Rasulullah naik tangga mimbar yang pertama, Rasulullah mengucapkan amin. Naik tangga mimbar yang kedua, Rasulullah mengucapkan amin. Tangga yang ketiga juga mengucapkan amin. Maka para sahabat yang di bawah bertanya heran, kenapa Rasulullah ketika naik ke tangga mimbar mengucapkan amin? Apakah ini sebuah sunnah? Para sahabat heran dan bertanya-tanya dalam hati mereka masing-masing. Maka ketika Rasulullah selesai dari khutbahnya, selesai dari sholatnya, Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat akan hal tersebut. Ya Rasulullah, kenapa ketika kau naik ke tangga mimbar mengucapkan amin? Atani Jibril. Jibril ketika itu mendatangiku, lalu ia berdoa kepadaku, maka aku aminkan doa Jibril tersebut. Di antara 3 doa Jibril ini, satu di antaranya adalah rogima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salaha falam qabla ayyughfara laha. Kata Jibril mendoakan celaka seorang hamba yang hidup di bulan Ramadan, mendapatkan bulan Ramadan, bergerak, bernyawa, beraktivitas di bulan Ramadan, tapi tsumman sholaha, kemudian setelah itu Ramadan berakhir, Ramadan habis, qabla ayyughfara laha, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah ketika Ramadan itu ada pada dirinya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa ini langsung dari malaikat Jibril. Jibril adalah sayyidul malaikah, penghulunya para malaikat. Jibril mendoakan lalu diaminkan oleh Rasulullah. Rasulullah adalah makhluk yang paling mulia dan dimuliakan oleh Allah. Wa huwas shadiqul masduq. Rasulullah ini sifatnya adalah ucapannya selalu benar dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Jibril mendoakan celaka seseorang yang mendapatkan bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, diaminkan langsung oleh Rasulullah, maka sangat mustahil doa ini tertutup, doa ini tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa bisa celaka seseorang mendapatkan di bulan Ramadan? Bukankah bulan ini adalah bulan mulia? Bukankah bulan ini adalah bulannya Al-Quran? Bukankah bulan ini semuanya para setan ditutup, dibelenggu? Karena ada beberapa orang yang dia ketika mendapatkan Ramadan, dia berpuasa, tapi puasanya sia-sia. Kenapa bisa menjadi sia-sia? Karena amalan-amalan atau perbuatan wajib tidak ia laksanakan, seperti sholat wajib, perintah-perintah Allah, dan ia tetap mengerjakan guncingan, tetap berbuat onar, tetap melakukan kemaksiatan, menggibah saudaranya sendiri. Maka sia-sialah puasa tersebut sehingga dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah kembali bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, laula ummati, kalau sekiranya umatku tahu, laula ummati ma fi Ramadan latamannat ummati an takuna sanah kulluha Ramadan. Kalaulah sekiranya umatku tahu bahwasanya keutamaan di bulan Ramadan ini, manfaat nilai-nilai di bulan Ramadan ini, latamannat ummati, maka umatku pasti akan mengharapkan bahwasanya antakuna sana, setiap bulan yang ada di tahun tersebut kulluha Ramadan, maka mereka akan mengharapkan semua bulan yang ada di satu tahun tersebut adalah bulan Ramadan. Ramadan bukan hanya satu bulan saja, tapi mereka mengharapkan 12 bulan itu adalah seluruhnya bulan Ramadan, jika mereka tahu nilai dan manfaat dari bulan Ramadan tersebut. Hadis ini dinilai oleh para ulama hadis yang dhaif. Hadis dhaif menurut Imam An-Nawawi dalam mukadimahnya kitab Arba'in An-Nawawiyah mengatakan, para ulama hadis sepakat bahwasanya hadis dhaif itu tidak bisa dijadikan hujjah atau tidak bisa dijadikan sebagai argumen kita ketika kita sedang menyampaikan tausiah agama. Akan tetapi hadis dhaif bisa dijadikan
sebagai fadhailul amal, sebagai motivasi untuk beramal. Jadi hadis ini memotivasi kita bahwasanya kita harus benar-benar beramal di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada seseorang, beberapa kelompok salah kaprah, salah berpendapat bahwasanya ia melakukan amalan perbuatan di bulan Ramadan, melakukan segala perbuatan hanya di bulan Ramadan saja. Ketika habis bulan Ramadan, ia tidak mengerjakan amalan tersebut. Maka orang tersebut yang seperti ini bagaikan seorang petani yang ia hanya menanam di bulan Januari. Setelah dia menanam padinya, panenlah di akhir bulan. Kemudian di bulan Februari dia tidak menanam lagi padi tersebut, dibiarkannya saja. Begitu juga dengan bulan Maret, sehingga yang hasilnya bukan lagi beras, bukan lagi hal yang diimpikannya, tapi malah sampah yang ada di sawahnya. Bahkan sawahnya itu tidak menjadi terurus. Karena apa? Dia hanya berusaha, dia hanya berupaya di bulan Januari saja. Di bulan Februari, Maret dan seterusnya dia tidak melakukannya. Begitu juga orang yang hanya beramal di bulan Ramadan saja, pasca Ramadan dia tidak beramal, maka nilainya sia-sia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Profesor Kiai Haji Mustafa Ya'qub di dalam bukunya Haji berkodok haji, di dalam bukunya Haji, bisnis haji, beliau mengatakan tanda haji mabrur, tanda seseorang disebut haji mabrur adalah ketika di musim haji ibadahnya bagus. Ketika dia naik haji, berada di Makkahul Mukarramah, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dia balik ke Indonesia, dia tetap melakukan sholat wajibnya berjamaah, tetap melakukan amalan-amalan yang sebagaimana yang sebelumnya dia lakukan, bahkan lebih kuat lagi amalan tersebut. Maka orang tersebutlah disebut haji mabrur. Lantas bagaimana disebut Ramadan mabrur? Ramadan mabrur adalah ketika kita seorang hamba melakukan perbuatan kebaikan di bulan ini, lalu kemudian di bulan selanjutnya ketika Ramadan setelah habis, kita tetap melakukan amalan tersebut. Jadi teringat kita sebuah perkataan yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Hasibu anfusakum qabla al-hisab ma'akum. Perhitungkan diri kalian sebelum perhitungan tersebut datang kepada kalian. Maksud perhitungan di sini menurut Ustadz Haikal Hasan, atau disebut kita dibilang Babi Haikal Hasan, maksud perhitungan di sini adalah ayo kita pikirkan ketika di bulan Ramadan kita bisa menghatamkan Al-Qur'an, kenapa di bulan selanjutnya kita tidak bisa menghatamkan Al-Qur'an? Ketika di bulan Ramadan ini kita bisa sholat tahajud berbilang-bilang rakaat, kenapa di bulan selanjutnya kita tidak bisa melakukan qiyamul lail? Ketika di bulan ini kita bisa melakukan amalan zikir, sholawat kepada Rasulullah, mengapa ketika di bulan nanti kita tidak bisa melakukan amalan tersebut? Maka perhitungkan diri kalian sebelum perhitungan Allah datang kepada kita semua. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin bisa saja di malam ke-29 ini alhamdulillah Allah masih memberikan keringanan langkah kepada kita. Di malam ke-29 kita masih bisa berkumpul di sini. Betapa banyak orang yang sanggup, orang yang bisa di luar sana, tapi mereka tidak bisa berada di musola ini. Mereka sibuk memikirkan baju rayanya, mereka sibuk memikirkan kue rayanya. Bahwasanya kita belajar dari seekor kuda pacu. Kuda pacu itu kalau dia melakukan awalan start kencang, tapi tidak begitu kencang. Namun ketika sudah sampai finish, dia lebih kencang. Begitu juga lah kita. Namun manusia ini yang salah kaprah, tidak seperti contoh kuda pacu. Ketika di awal-awal Ramadan 1 hari, 2 hari, 3 hari jamaah membludak penuh di masjid ini. Namun ketika sekarang kita lihat 10 terakhir Ramadan, masjid kita terlihat megah besar, bukan karena ruangan atau luarnya, tapi di dalamnya kosong jamaahnya. Maka 10 amalan terakhir di bulan Ramadan ini yang sangat ditekankan oleh Rasulullah. Kata Sayyidatuna Aisyah, beliau mengatakan bersandarkan dari sabda Rasulullah bahwasanya Rasulullah ketika di 10 malam terakhir Rasulullah itu mengikat kencang sarungnya dan berpindah atau menjauhkan istrinya. Maksud di sini adalah Rasulullah itu sibuk dengan amalan akhiratnya dan menjauhkan amalan dunianya. Begitulah hikmah dari 10 Ramadan terakhir. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin bisa saja Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita.
Bisa saja Ramadan terakhir ini adalah terakhir kita bisa berkumpul bersama. Maka di malam ke-29 ini bertanda tinggal 1 hari lagi Ramadan bersama kita. Malam ini pagi, siang, sore, dan kemudian sampai kumandang takbir menggema, maka mari kita merenungkan sejenak, kita tutup mata kita, pejamkan mata kita. Apakah kita bisa berjumpa di Ramadan yang tahun yang akan datang? Ramadan akan datang di tahun 2024. Namun pertanyaan besar kepada kita, apakah kita bisa berada memijak di atas tanah atau kita berada di lubang tanah? Allahu a'lam bishawab. Allah wa likulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum, ketika telah datang ajal mereka yang telah ditetapkan oleh Allah, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak dapat kita mengunggahnya, tidak dapat kita mengakhirkannya atau memajukannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kita hidup di dunia ini tinggal menunggu kematian. Giliran kita kapan? Sudah ditetapkan oleh Allah. Maka amalan kita, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita hakikatnya itu bukanlah bermain-main di dunia ini, akan tetapi aku menciptakan jin dan manusia, dua makhluk ini untuk apa? Illa liya'budun, untuk beribadah kepadaku. Mari kita renungkan, mungkin bisa saja ini adalah Ramadan terakhir kita. Kita lihat bagaimana tahun yang kemarin kita bisa berkumpul bersama dengan orang-orang. Kita memandang betul bahwasanya di samping kita itu ada bapak si ini, ada ibu si ini. Kita melihat Ramadan tahun yang semalam ada sesuatu, ada seorang yang membangunkan kita di rumah ketika sahur. Dan hari ini, Ramadan ini kita tidak bisa lagi berkumpul bersamanya. Mungkin lagi di Ramadan yang akan datang kita tidak bisa berkumpul dengan orang-orang yang selama ini ada di sini. Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan bisa berkumpul di Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, kelebihan datang dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.